Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang akan menjelaskan laporan hasil pengerjaan ujian tengah semester penganggaran yang diampu oleh Ibu Depi Astriani, SEMAK. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan data daripada kelompok 1. 1. Ananda Ratnasari, 2. Dede Effendi, 3. Hendri Wahyomo, 4. Mega 5. Muhammad Nazmur, 6. Putri Agustina, dan yang ketujuh Pasya. Baik, di sini untuk menghitung atau melakukan analisis tren, ini kita menggunakan metode least square, dan untuk menganalisis indeks musim, di sini kita menggunakan metode ratio to trend. Sebelumnya, untuk metode least square di sini rumusnya adalah Y sama A ditambah BX. Dan untuk mencari nilai rumusnya adalah A sama dengan sigma Y dibagi N, dan untuk mencari B adalah sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Sebelumnya di sini saya akan paparkan terlebih dahulu. Di sini ada tahun 2016, 17, 18, 19 hingga 20. Di situ terhitung untuk periodenya dari triwulan 1, triwulan 2, 3 sampai triwulan. Jadi per tahun itu mempunyai periode 1 sampai 4 triwulan. Kemudian di sini ada volume atau Y-nya triwulan 1 22.000, triwulan 2 20.000, triwulan 3 25.000, triwulan 4 20.000, dan seterusnya. Baik, ini kita akan mencari nilai X. Nilai X di sini karena ini merupakan data genap kelompok genap, maka nilai titik tengahnya dimulai di interval 2 karena startnya itu adalah 1. Untuk nilai titik tengahnya berada di 2018 pada periode triwulan 2 dengan nilai 23.000, maka X-nya adalah min 1 karena dimulai dari interval 2 startnya kemudian 1. Kemudian untuk mencari nilai X2-nya adalah di tahun 2020 triwulan keempat nilai 27.000, maka X-nya adalah 19. Kemudian lanjut untuk mencari nilai XY. Untuk mencari nilai XY di sini, caranya adalah kita tinggal mengkalikan nilai X dengan nilai Y. Nilai X di sini contohnya adalah sebentar. Nah, ini saya sudah kalikan. Jadi hasil daripada min 19 dikali dengan 22.000 adalah min 418. Jadi nilai XY dengan mengkalikan nilai X dikali dengan nilai Y. Kemudian untuk mencari nilai pangkat 2 itu kita tinggal mempangkatkan nilai X. Kita pangkatkan 2. Nah, X di sini pada triwulan 1 di tahun 2016 adalah min 19, maka kita akan min 19 menjadi hasilnya adalah 361. Sebelum kita masuk kepada tren, kita akan menjumlahkan Y-nya. Ini kita jumlahkan. Ini sampai ke triwulan 4 tahun 2020. Sebentar. Ini kurang. Caranya adalah sama dengan sum. Atau karena ini perhitungannya di Excel, jadi rumusnya seperti ini.
sama dengan sum, kita dimulai dari sini, triwulan 1 di tahun 2016 hingga triwulan 4 di tahun 2020. Hasilnya adalah 490. Kemudian di sini kita mencari nilai A-nya. Di sini sudah diketahui bahwa sigma Y adalah 490 dibagi dengan 20. 20 di sini N-nya adalah 20. Sudah tertera 20. Kemudian kita akan mencari nilai B. Nilai B adalah sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2. Sigma X ini jumlah daripada nilai XY dibagi dengan jumlah pangkat 2. Kemudian hasilnya adalah 106,766917. Kita bulatkan menjadi kita hitung lagi. Hasilnya adalah 100. Langsung saja hitung trennya. Untuk menghitung tren di sini caranya adalah dengan menambahkan nilai A ditambah nilai kemudian dibagi dengan nilai X. Seperti ini. Nilai A ditambah dengan nilai B. Di sini kita pakai dengan nilai yang sudah dibulatkan. Kemudian dibagi dengan jadi untuk nilai tren adalah A ditambah B kemudian dibagi nilai X. Nah, lanjut di sini kita menghitung Y dibagi tren dikali 10. Di sini trennya sama seperti yang sudah dihitung di tabelnya. Maka untuk mencari tren atau Y aksen adalah nilai A ditambah B kemudian dibagi dengan nilai X. Di sini kita akan mencari nilai. Di sini kita akan mencari persentasenya. Hasilnya adalah seperti ini. Caranya Y dibagi dengan tren. Bukan yang Y, volume Y yang ini dengan tren atau Y aksen kemudian dikali 100%. Hasilnya adalah 97,9%. Kemudian untuk menghitung persentase di sini caranya sama. Jadi untuk menghitung Y, untuk menghitung persentasenya adalah dengan cara Y dibagi tren. Y di sini dibagi dengan tren kemudian dikali dengan 100%. Lanjut kita di sini memasuki variasi musim dengan metode rasio to trend. Nah, untuk variasi musim di sini sebenarnya nilai di sini itu atau cara di sini itu sama seperti persentase yang ini. Nah, cuman hanya yang membedakan tabelnya saja. Jadi untuk mencari nilai variasi musim di tahun 2016 adalah caranya dengan membagi volume Y dibagi dengan Y aksen dikali dengan 100%. Perhitungan 2016 sampai 2020 ini perhitungannya sama. Kemudian akan menghitung variasi musim. Untuk menghitung variasi musim di sini caranya adalah kita tinggal membagikan nilai
triwulan 1 2016 dibagi dengan nilai triwulan 1 di tahun 2020, kemudian kita bagi dengan angka 5. Kenapa kita bagi dengan 5? Karena untuk tahunnya tersendiri ada di tahun 2016, 17, 18, 19 hingga 20 dan itu terhitung 5 tahun. Maka kita bagi menjadi. Jadi untuk mencari variasi musim di sini caranya adalah persentase di tahun 2016 pada triwulan 1, 2, 3 dan 4 kita bagi variasi musim di sini adalah kita tinggal bagikan nilai di 1 tahun 2016 ini nggak hanya di triwulan 1 tapi untuk triwulan 2 dan 4 pun sama. Jadi nilainya kita bagi dengan nilai ini. Pokoknya untuk tahun 2016 dibagi dengan tahun 2020, kemudian dibagi dengan 5. 5 itu adalah N, yaitu periode atau tahun. Kemudian untuk indeks musimnya sendiri, ini adalah pembulatan dari musim. Sebelumnya untuk variasi musim di sini adalah 7,639%. Kita bulatkan menjadi 97,64%. Pokoknya pun sama, ini adalah hasil pembulatan. Indeks musim merupakan hasil pembulatan dari variasi musim. Kita lanjut untuk forecast penjualan tahun 2021. Di sini X-nya ada 21, 23, 25, dan 27. Kenapa 21, 23, 25, dan 27? Karena kita melanjutkan di tahun yang sebelumnya, yaitu 2020, dan di sini kita diminta untuk menghitung forecast penjualan tahun 2021. Maka setelah 19 kita loncat ke 21 karena ini merupakan data genap kelompok ganjil dan dimulai dari interval 2. Untuk startnya adalah 1 ini di atas. Nah, ini startnya 1, intervalnya 2, min 1 dan 1. Ini intervalnya, kemudian startnya adalah 1, bukan 0. Kemudian di sini kita akan mencari tren. Mencari tren sama seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa untuk mencari tren adalah nilai A ditambah dengan nilai B, kemudian dikali dengan nilai X. Nilai di atas ini 24.100 ditambah dengan 1, kemudian kita kali dengan nilai X-nya adalah 21. Hasilnya adalah 6.742. Untuk menghitung tren caranya seperti itu. Kemudian di sini untuk menghitung indeksnya seperti menghitung ini yang sudah saya sebelumnya. Jadi untuk indeks musim di sini caranya adalah dengan membagikan nilai atau persentase di tahun 2016 dibagi dengan tahun 2020. Kemudian dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Kalau di sini dibagi karena untuk tahun 2020 ini merupakan tahun ke-6. Jadi kita bagi dengan nilai 6. Maka hasilnya adalah 81%, 81,37% periode triwulan 1 di tahun 2021. Kemudian lanjut untuk mencari volume penjualan atau N unit. Caranya adalah kita tinggal mengkalikan nilai tren di sini dikali dengan indeks musim. Hasilnya adalah 1.759. Untuk mencari volume penjualan N atau unit, caranya kita mengkalikan nilai tren dengan indeks musim. Lanjut di sini akan membahas poin 3, yaitu distribusi penjualan per bulan per wilayah pemasaran tahun 2021. Sebentar, jangan pakai koma. Nah, di sini volumenya sudah tertera karena ini volume penjualan di luar negeri. Sorry, ini maksudnya domestik ya.
Ini adalah domestik. Ini tabel luar negeri dan ini tabel domestik. Volume penjualannya sama karena kita ambil di volume penjualan cash penjualan 2021. Kemudian ini kita akan menghitung bar cair. Caranya kita tinggal mengkalikan volume penjualan dikali 18%. Hasilnya adalah 3.917. Total dari cair adalah 18.706. Menghitung high table pun sama caranya, cuman yang membedakan adalah persentasenya. Kalau bar cair persentasenya persen, kalau cocktail high table dia adalah persentasenya 72%. Di sini jumlahnya sama untuk volume penjualan. Untuk perhitungan bar cair pun sama. Jadi yang membedakan persentasenya. Di luar negeri, bar cair ini dia persentasenya adalah 18% dan cocktail high table adalah 72%. Sedangkan di domestik, bar cairnya dia persentasenya adalah 2% dan cocktailnya adalah 8%. Kemudian ikan total volume penjualan daripada bar cair cocktail high table. Caranya seperti apa? Caranya kita bahkan hasil yang sudah kita hitung tadi, hasil volume penjualan kita kalikan dengan 18%, hasilnya 3.917, kita tambahkan dengan hasil kita kalikan dengan volume penjualan dikalikan dengan bar cair dengan persentase 2%. Jadi 3.000 di sini kita tambahkan 435 di sini adalah 4.352. Dan untuk perhitungan bar cair ke bawahnya pun sama. Untuk cocktail high table pun sama perhitungannya, kita tinggal menambahkan nilai yang sudah kita hitung ditambah dengan nilai yang sudah kita hitung di tabel luar negeri, kita tambahkan dengan nilai yang sudah di domestik. Kemudian rincian volume penjualan di tahun 2021 ini adalah untuk bar cair dia 784, sedangkan untuk cocktail high table totalnya adalah 3.136. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Najmul Munir akan menjelaskan poin 4, yaitu menyusun anggaran penjualan tahun 2021 secara rinci menurut wilayah, pemasaran, dan periode waktu. Di sini ada anggaran penjualan tahun 2021. Di sini ada periode triwulan 1 sampai triwulan 4. Lalu di sini ada volume unit. Volume unit didapat dari poin 3 sebelumnya. Selanjutnya yaitu dari luar negeri. Luar negeri itu presentasinya 90%. Di sini ada jumlah penjualan. Untuk mencari jumlah penjualan yaitu volume unit triwulan 1 26.111 dikali dengan 90% karena presentasi luar negeri itu 90%. Kita kalikan hasilnya 2.500. Untuk triwulan 2 sampai triwulan 4 juga sama, kita kalikan dengan 90%. Di bawahnya langsung totalkan saja. Selanjutnya yaitu bar cair 20% presentasinya. Untuk mencari bar cair triwulan 1 itu dapat dari jumlah penjualan 23.500 dikali 20%. Untuk triwulan 2 sampai triwulan 4 juga sama, dikali 20%. Di bawahnya kita langsung total saja. Selanjutnya yaitu cocktail table 80%. Mencarinya yaitu jumlah penjualan 23.500 dikali 80%. Untuk triwulan sampai triwulan 4 juga sama, kita kalikan 8%. Bawahnya kita langsung saja. Ini yaitu domestik, presentasinya 10%. Untuk jumlah penjualannya yaitu didapat dari volume unit dikali 10%. Untuk triwulan 26.100 dikali 10%. Untuk triwulan selanjutnya sama, kita kalikan 10%. Di bawahnya kita langsung totalkan saja. Selanjutnya
cair presentasinya 20% didapat dari jumlah penjualan 2.611 dikali 20%. Triwulan selanjutnya kita kalikan 20%. Di bawahnya kita totalkan saja. Selanjutnya high table 80% didapat dari jumlah penjualan dikali dengan 80% karena 80% sama triwulan sampai triwulan 4 juga, yaitu total penjualan. Di sini ada bar cair. Bar cair ini dapat dari bar cair luar negeri dengan bar cair domestik. Kita langsung jumlahkan saja. Tentunya yaitu 4.700 ditambah dengan 522. Maka kita jumlahkan saja. Selanjutnya yaitu didapat dari luar negeri ditambah dengan domestik. Jumlahkan saja. Selanjutnya itu di sini bisa dilihat ada periode sama luar negeri. Di sini ada harga unit didapat dari soal, sedangkan untuk jumlah penjualan per unit didapat dari bar cair yang ini. Karena kita akan membahas yang bar cair dulu. Langsung ke jumlah penjualan rupiahnya. Jumlah rupiah didapat dari penjualan per unit dikali dengan harga per unit. Hasilnya seperti ini. Sama untuk perlakuannya triwulan 1 sampai triwulan 4. Di bawahnya jangan lupa kita langsung totalkan saja. Selanjutnya domestik sama untuk bar cair 522 didapat dari yang ini. Untuk harga unitnya juga sama didapat dari soal. Kita langsung ke jumlah penjualan saja. Jumlah penjualan itu yaitu di jumlah penjualan per unit dikali harga per unit. Hasilnya seperti ini. Ini total penjualan dari jumlah penjualan per rupiah yang luar negeri ditambah dengan jumlah penjualan dari domestik. Triwulan 1 juga, triwulan 1 sampai sama kita saja. Ya, seperti ini. Selanjutnya untuk high table untuk jumlah penjualan per unitnya didapat dari yang ini luar negeri, yang ini 18.800. Selanjutnya yaitu harga unit didapat dari soal. Kita langsung mengisi jumlah penjualan per rupiah. Jumlah penjualan rupiah didapat dari jumlah penjualan per unit dikali dengan harga per unit. Perlakuannya sama ya, sampai triwulan 4-nya. Selanjutnya domestik. Untuk domestik jumlah penjualan rupiahnya sama dikali jumlah penjualan per unit dikali harga per unit. Selanjutnya total penjualan didapat dari jumlah penjualan negeri yang high table yang ini ditambah dengan jumlah penjualan domestik yang ini. Kita langsung jumlahkan ya, kurang lebihnya. Kita langsung lanjut ke poin 5 dan 4, yaitu menyusun anggaran produksi untuk produk bar cair tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi, lalu menyusun produksi tahun produk high table tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Bisa dilihat di sini ada anggaran produksi. Di sini ada rencana persediaan akhir tahun 2021, lalu tingkat perputaran persediaannya 2 kali. Lalu di sini ada persediaan awal tahun 12.654 unit. Lalu di sini ada, kita langsung mencari persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata ini didapat dari ini, yaitu 2 sama dengan 21.654 dibagi persediaan rata-rata. Berhubung kita mencari persediaan rata-rata, jadi kita pindah ruaskan seperti ini, 21.654 dibagi 2, karena tingkat perputaran persediaannya 2 kali. Jadi kita bagi 2, hasilnya 10.827. Selanjutnya yaitu persediaan rata-rata. Untuk mencarinya yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Di sini ada 10.827 dapat yang tadi.
Lalu 12.654 persediaan awalnya ditambah persediaan akhir dibagi 2. Kita pindah ruaskan lagi, jadi 2 dikali 10.827 dikurangi 12.654 hasilnya 9.000. Selanjutnya rencana produksi. Rumusnya rencana penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal, kurang lebih seperti ini. 21.654 ditambah 9.000 dikurangi 12.654 hasilnya 18.000, seperti ini. Selanjutnya yaitu rencana produksi per triwulan didapat dari rencana produksi yang 18.000 dibagi 4, karena triwulannya ada 4, kita bagi 4. Selanjutnya yaitu ada tabel urban costing furniture. Di sini sudah kita ketahui, di sini ada penjualan untuk triwulan satunya yaitu didapat dari poin sebelumnya yaitu poin 4. Ada persediaan awal itu 12.650 unit, 65 unit. Selanjutnya yaitu produksi didapat dari rencana produksi triwulan yang 4.500. Persediaan awal juga sama. Di sini tersedia didapat dari persediaan awal ditambah rencana produksi triwulan. Hasilnya 17.104. Selanjutnya yaitu persediaan akhir didapat dari tersedia dikurangi penjualan. Sama poinnya juga, triwulan 2 sampai triwulan 4 juga sama. Persediaan awal sampai penjualan sama. Selanjutnya yaitu anggaran produksi COGS table. Di sini ada rencana persediaan akhir tahunnya juga. Di sini ada putaran persediaan 4 kali. Lalu di sini ada persediaan awal. Lalu di sini ada persediaan rata-rata. Untuk mencari rumusnya seperti yang 21.654. Persediaan akhir rumusnya. Langsung ke tabelnya saja. Di sini ada tabel urban cost. Di sini ada penjualan triwulan 1 sama. Kita langsung ke tabel saja. Di sini ada triwulan 1 sampai triwulan 4, lalu ada penjualan. Penjualan itu di poin 4 sebelum bagian COGS sampai triwulan 4. Didapat dari poinnya, lalu di persediaan awal ini produksi. Bagian produksi ini kita menggunakan rencana produksi triwulan yang ini 21.481. Kita langsung saja. Ini ada persediaan awal ini dapat dari yang ini 22 unit. Untuk mencari tersedia itu yaitu persediaan awal ditambah rencana produksi. Hasilnya 3.481. Selanjutnya yaitu persediaan akhir. Untuk mencari persediaan akhir yaitu tersedia yang ini dikurangi penjualan. Hasilnya 22.503. Kemampuan triwulan 2 sampai triwulan 4 juga sama. Kita di sampingnya langsung katakan saja. Saya Megawulan akan melanjutkan penjelasan dari poin 7 sampai 10. Poin ke-7 yaitu menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, pelitur produk Barcher tahun 2021. Di sini ada tabel anggaran kebutuhan bahan mentah tahun 2021 Barcher, periode triwulan 1 sampai ke 4. Untuk produksi unit diambil dari tabel sebelumnya yaitu tabel 5 dan 6. Untuk tabel kayu jati
ada sur. Sur diambil dari soal. Untuk kebutuhan didapatkan dari produksi unit dikali sur. 4.500 dikali 3. Untuk 2 sampai ke 4 pun sama. Dikali. Untuk plywood, sur diambil dari soal UTS. Jumlah kebutuhan didapatkan dari produksi unit dikali sur plywood. 4.500 dikali 1,5. Triwulan 2 sampai ke 4 pun sama. Untuk sur diambil dari jumlah kebutuhan sama seperti sebelumnya dari produksi unit dikali sur pelitur. 4.500 dikali. Untuk poin ke-8 yaitu mencari menyusun anggaran kebutuhan bahan kayu jati, plywood, cocktail, high table 2021. Di sini ada anggaran kebutuhan bahan mentah tahun 2021, cocktail, high table, periode triwulan 1 sampai ke 4. Untuk produksi unit diambil dari tabel sebelumnya yaitu 5 dan 6. Untuk tabel kayu jati ada sur. Sur ini diambil dari soal. Untuk jumlah kebutuhan didapatkan dari produksi unit dikali sur kayu jati. Dengan nilai 281 dikali 2. Untuk tabel plywood, sur diambil dari jumlah kebutuhan didapatkan dari produksi unit dikali sur plywood. 21481 dikali 1. Untuk tabel pelitur, sur juga didapatkan dari soal jumlah kebutuhan didapatkan dari produksi unit dikali sur pelitur. 21481 dikali 0,5. Soal nomor 9, menyusun anggaran pembelian bahan mentah kayu jati tahun 2021. Di sini ada anggaran pembelian bahan mentah tahun 2021 kayu jati. Periode triwulan 1 sampai 4. Jumlah kebutuhan didapatkan dari tabel 5. Dari 7 dan 8. Untuk poin ke-9 yaitu menyusun anggaran pembelian bahan mentah kayu jati tahun 2021. Di sini ada tabel anggaran pembelian bahan mentah tahun 2021 kayu jati. Periode 1 sampai ke 4. Jumlah kebutuhan ini diambil dari poin 7 dan 8 dengan nilai 56463. Untuk persediaan akhir ini diambil dari soal. Tabel tersedia ini didapatkan dari jumlah kebutuhan ditambah persediaan akhir. Untuk triwulan kedua sama ditambah. Untuk persediaan awal ini kan dari soal UTS. Tabel pembelian ada unit kilogram. Unit kilogram ini didapatkan dari tersedia dikurang persediaan awal. Untuk triwulan sampai ke 4 pun untuk harga per unit ini didapatkan dari soal. Lalu ada jumlah didapatkan dari unit harga per unit. Lalu langsung ditotal. Untuk poin ke-10 yaitu menyusun anggaran pembelian bahan mentah plywood tahun 2021. Di sini ada tabel anggaran pembelian bahan mentah tahun 2021 plywood. Periode 1 sampai ke 4. Jumlah kebutuhan ini diambil dari poin ke-7 dan ke-8. Lalu ada persediaan akhir. Persediaan akhir ini diambil dari soal. Untuk tersedia sama seperti sebelumnya diambil dari jumlah kebutuhan ditambah persediaan akhir. Untuk triwulan 2 sampai ke 4 pun sama. Untuk persediaan awal dari soal juga. Untuk berikutnya yang pembelian ada unit
Unit ini didapatkan dari tersedia dikurang persediaan awal. Triwulan kedua sama. Harga per unit ini didapatkan dari soal untuk jumlah didapatkan dari dikali harga per unit. Nah, total. Baik, di sini saya Dede Effendi ingin melanjutkan menjelaskan untuk poin 11. Di sini diminta menyusun anggaran pembelian bahan mentah pelitur tahun 2021. Di sini udah ada tabelnya. Untuk mencari jumlah kebutuhan itu udah ada poin sebelumnya, yaitu senilai 15.241. Untuk persediaan di sini udah dapat dari soal senilai 228, 306, 38 dan 2. Untuk tersedia yaitu jumlah kebutuhan ditambah persediaan akhir. Hasilnya dan seterusnya untuk triwulan 2 sampai triwulan 4. Dan untuk persediaan awal didapat dari soal senilai triwulan 1 250, 228, triwulan 3 306, triwulan 4 4. Untuk unit dapat dari nilai tersedia dikurang persediaan awal 15 9 dikurang 250. Seterusnya triwulan 2 sampai triwulan 4. Harga pembelian di sini didapat dari soal UTS senilai 20.000 dan untuk mencari jumlah pembelian unit dikali harga per unit kilogram 15.000, 19, 20.000. Untuk seterusnya sampai triwulan 4. Nah, di sini untuk poin ke-12 diminta menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk produk barcair tahun 2021. Untuk di sini jumlah kebutuhan kayu jati didapat dari poin sebelumnya 13.500 dan untuk harganya itu didapat dari soal senilai 19.500 dan untuk mencari biaya kayu itu jumlah kebutuhan kayu jati dikali harga per kilogram. Terusnya untuk triwulan sampai triwulan 4. Di sini ada bahan plywood. Jumlah kebutuhan itu didapat dari poin sebelumnya juga. Untuk harganya itu dari soal 11.500. Untuk mencari biaya plywood itu didapat dari jumlah kebutuhan dikali harga per kilogram. Didapat 437.279 dan seterusnya sampai triwulan keempat. Dan untuk bahan pelitul di sini jumlah kebutuhan dikali untuk mencari biaya dikali jumlah kebutuhan dikali harga 4.500 dikali 20.000. Seterusnya triwulan keempat. Untuk mencari total di sini kayu jati biayanya ditambah biaya plywood terus ditambah biaya pelitur. Seterusnya sampai triwulan keempat. Selanjutnya untuk poin ke-13 yaitu menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk produk koktail Higtable tahun 2021. Di sini ada kayu jati. Untuk mencari jumlah kebutuhan itu udah dapat dari poin sebelumnya dan harga dari soal. Untuk mencari biaya kayu jati itu didapat dari jumlah kebutuhan dikali harga hasilnya dan seterusnya sampai triwulan keempat. Ada bahan plywood, jumlah kebutuhan didapat dari poin sebelumnya dan harga didapat dari soal. Untuk mencari biaya plywood itu sendiri didapat dari jumlah kebutuhan dikali harga per kilogram. Jadi hasilnya. Dan untuk mencari bahan pelitur itu jumlah kebutuhan didapat dari poin sebelumnya dan harga didapat dari soal senilai 20. Untuk mencari biaya pelitur, jumlah kebutuhan dikali harga senilai 20.000, hasilnya didapat 2.83.813.46 dan seterusnya sampai triwulan keempat.
Untuk mencari total di sini, kita lihat dari bahan kayu jati dulu ya, biayanya ditambah biaya plywood, ditambah biaya pelitur. 103 dan seterusnya sampai triwulan keempat. Baik, saya Ananda Ratnasari akan melanjutkan untuk menjelaskan poin ke-14 sampai 17. Untuk yang pertama itu poin 14, itu menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung untuk produk bar cair tahun 2021. Di sini sudah terdapat tabelnya, untuk periodenya itu dari triwulan 1 sampai ke triwulan 4, dan untuk produksi ini didapat dari poin 5 dan 6. Untuk bagian persiapan dan pembentukan terdapat di kolom DMH per unit, ini senilai 5. 5 ini terdapat di soal. Untuk menghitung total DMH, ini produksi per unit dikali DMH per unit. Jadi 4.500, jadi 4.500, dikali 5. Jadi 22.501. Untuk perlakuan triwulan 2 sampai triwulan 4 juga sama, produksi dikali DMH per unit. Untuk bagian dekorasi, DMH per unitnya ini juga sama terdapat di soal, senilai 7. Lalu untuk menghitung DMH-nya, dari 4.500 atau produksi dikali DMH per unit senilai 7. Untuk triwulan 2 sampai triwulan 4 juga sama. Untuk bagian finishing, DLH-nya itu senilai 3, dan total DLH-nya itu sama, didapat dari produksi per unit, dikalikan DLH per unit. Senilai menghasilkan 13.100. Lalu untuk poin ke-15, yaitu menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung untuk produksi koktail high table tahun 2021. Untuk produksi per unitnya ini sama dari poin 5 dan 6. Untuk bagian persiapan dan pembentukan, DMH per unit didapat dari soal. Untuk total DMH ini didapat dari produksi per unit dikali DMH per unit. Jadi 21.481 dikali 4. Untuk triwulan sampai 4 juga sama perlakuannya. Produksi dikali DMH per unit. Untuk bagian dekorasi, yaitu terdapat DMH per unitnya itu 5. 5 didapat dari soal. Untuk menghitung total DMH juga sama, didapat dari produksi dikali DMH per unit, yaitu 21.481 dikali 5. Untuk triwulan sampai 4 juga sama, menghitungnya produksi dikali DMH per unit. Untuk bagian finishing, DLH per unitnya itu senilai 1,5 didapat dari soal. Untuk total DLH sama didapat dari produksi dikali DLH per unit. Jadi 21.481 dikali 1,5. Triwulan 2 sampai 4 perlakuannya sama. Produksi dikali DLH per unit bagian finishing. Lanjut ke poin 16. Untuk poin 16 yaitu menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk bar cair tahun 2021. Di sini terdapat bagian persiapan dan pembentukan. Untuk total DMH ini didapat dari poin 14-15. Untuk upah didapat dari soal, dan untuk biaya ini didapat dari total DMH dikali dengan upah per DMH. Untuk triwulan sampai triwulan 4 juga sama. Untuk bagian dekorasi, total DMH senilai 31.501 didapat dari poin sebelumnya. Untuk bagian upah senilai Rp750 didapat dari soal, dan untuk menghitung biaya itu total DMH dikali upah per DMH. Triwulan 2 dan sampai ke 4 perlakuannya sama, yaitu total per DMH dikali upah per DMH. Untuk bagian finishing itu terdapat total DMH
1.500 didapat dari poin sebelumnya, untuk upah per DMH didapat dari soal, dan untuk menghitung itu didapat dari total DMH dikali upah per DMH. Untuk menghitung total, ini didapat dari total biaya bagian persiapan dan pembentukan, ditambah total biaya bagian dekorasi, ditambah biaya bagian finishing. Triwulan 2 sampai 4 sama. Lalu untuk poin ke-17 yaitu menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk koktail high table tahun 2021. Di sini terdapat bagian persiapan dan pembentukan. Untuk total DMH dapat dari poin sebelumnya. Untuk upah per DMH ini didapat dari soal. Untuk menghitung biaya bagian persiapan dan pembentukan ini didapat dari total DMH dikali upah per DMH. Untuk bagian dekorasi, total DMH didapat dari poin sebelumnya dan upah per DMH didapat dari soal senilai 750. Dan untuk menghitung biaya sama, ini didapat dari total DMH dikali upah per DMH. Untuk bagian finishing juga sama, ini total DMH itu didapat dari poin sebelumnya, upah per DMH didapat dari soal, dan menghitung biaya bagian finishing ini didapat dari 32.222 atau total DMH dikali upah per DMH senilai 2.000 rupiah. Untuk total ini didapat dari biaya bagian persiapan dan pembentukan, ditambah biaya bagian dekorasi, dan ditambah biaya bagian finishing. Untuk selanjutnya yaitu poin 17, yaitu untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk koktail high table tahun 2021. Untuk bagian persiapan dan pembentukan terdapat total DMH. Untuk total DMH didapat dari poin sebelumnya, dan untuk upah DMH didapat dari soal. Dan untuk menghitung biaya, ini didapat dari total DMH dikali upah per DMH. Jadi 85.925 dikali 1.000. Lalu untuk bagian dekorasi, terdapat total DMH senilai 107.407 didapat dari soal sebelumnya, poin sebelumnya. Lalu untuk upah per DMH senilai Rp750 didapat dari soal. Dan untuk menghitung biaya, didapat dari total DMH dikali upah per DMH. Jadi 107.407 dikali Rp750 menghasilkan Rp80.555.117. Dan untuk triwulan 2 sampai triwulan 4 sama. Untuk bagian finishing, total DMH-nya didapat dari poin sebelumnya, dan untuk upah didapat dari soal. Untuk menghitung biaya, total DMH dikali upah per DMH. Jadi 32.222 dikali Rp2.000. Untuk triwulan 2 sampai 4 perlakuannya sama. Jadi total DMH dikali upah per DMH. Untuk total, ini didapat dari biaya bagian persiapan pembentukan, ditambah biaya bagian dekorasi, ditambah biaya bagian finishing. Untuk triwulan 1 sampai 4 semuanya sama. Totalkan. Perkenalkan, nama saya Vivian Natasha. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-18 sampai 20 tentang rencana biaya overhead pabrik. Yang pertama ada bagian proses persiapan dan pembentukan. Jenis-jenis biayanya itu ada depresiasi bangunan, depresiasi mesin, TKTL, dan listrik. Untuk keterangannya itu sendiri didapatkan dari soal. Untuk jumlah depresiasi bangunan 25 juta, depresiasi mesinnya
4 juta, TKTL-nya 7.200.000, listriknya 400.000, dan totalnya jadi 36.600.000. Lalu bagian kedua atau dekorasi, itu jenis biayanya ada depresiasi bangunan, depresiasi mesin, TKTL, dan listrik. Untuk perhitungan didapatkan dari soal. Jumlah untuk depresiasi bangunan 10 juta, depresiasi mesin 25 juta, TKTL-nya 6 juta, listrik 400.000. Totalnya 51.400.000. Untuk bagian proses ketiga atau bagian finishingnya itu jenis biaya terdiri dari depresiasi bangunan, depresiasi mesin, TKTL, dan listrik. Untuk perhitungannya itu didapat dari soal. Jumlahnya jadi 35.600.000. Lalu bagian administrasi pabrik dan gudang atau jasa X itu jenis biayanya ada depresiasi bangunan, TKTL, listrik. Keterangannya itu didapat dari soal. Total untuk depresiasi bangunannya 25 juta. Lalu TKTL-nya 4.800.000, listriknya 200.000, totalnya jadi 10 juta. Lalu bagian pemeliharaan dan perbaikan atau jasa Y. Jenis biayanya ada depresiasi bangunan, TKTL, peralatan perbengkelan, listrik. Keterangan perhitungannya itu didapat dari soal. Lalu jumlahnya untuk depresiasi bangunan itu 10 juta, TKTL-nya 12 juta, peralatan perbengkelannya 1 juta, listriknya 400, totalnya 23 juta. Lalu menghitung BOP tidak langsung menggunakan metode aljabar. Rumusnya X A1 ditambah B1 kali Y, yang Y-nya A2 ditambah B2 kali X. Untuk keterangan X-nya itu 30 juta ditambah 0,1 Y, Y-nya 3.400.000 ditambah 0,2 X. 30 jutanya itu didapat dari total jasa X, lalu Y-nya 23.400 dari total jasa Y. Dalam rumus, X sama dengan 30 juta ditambah 0,1 dikali 23.400 ditambah 0,2 X. X sama dengan 30 juta ditambah 2.340.000 ditambah 0,2 X. 0,2 X sama dengan 32.340.000. X sama dengan itu 1 dikurangi 0,02 X sama dengan 32.340.000. 1 dikurangi 0,2 X itu 0,98 X sama dengan 32.340.000. X-nya pindah ruas jadi dibagi 32.340.000 dibagi 0,98 sama dengan 33 juta. Y-nya 23.400 ditambah 0,2 dikali 33 juta dengan 30 juta. Departemen proses 1, proses 2, proses 3, jasa X, dan jasa Y. Kegiatan itu ada persiapan dan pembentukan, dekorasi, finishing, administrasi, dan gudang, pemeliharaan, dan perbaikan. Jumlah BOP-nya ini dari total masing prosesnya. Lalu BOP neto, bagian administrasi pabrik dan gudang atau jasa X, bagian pemeliharaan dan perbaikan jasa. Itu 30 juta itu untuk X, Y-nya itu 23.400.000. Itu didapat dari jumlah ini, jasa X dan jasa Y. Lalu untuk Y-nya 3 juta untuk X, 6.600.000 untuk Y. Untuk Y itu didapat dari aljabar. Selisih dari aljabar. Lalu netonya itu untuk jasa X itu 30 juta ditambah 3 juta dikurangi 6.600.000. Ini jadi 26.400.000. Lalu jasa Y-nya 23.400
ditambah 6.600.000 dikurangi 3 juta hasilnya 27 juta. Lalu jumlah BOP netonya jadi 53.400.000. Lalu jasa X administrasi pabrik dan gudang. Proses 1, 2, dan 3 ini 30/80 itu didapat dari keterangan presentasi soalnya. Untuk proses 1-nya itu 30%, proses 2-nya itu 20%, proses 3-nya 30%. 26.400.000 ini didapat dari BOP neto dari bagian jasa X. Jadi 26 juta. Lalu untuk jasa Y, pemeliharaan dan perbaikan. Proses 1, 2, dan 3. Proses 1-nya itu 25%, proses 2-nya 40%, proses 3-nya 25%. 27 juta didapat dari BOP neto jasa Y. Jumlahnya jadi 27 juta. Jadi jumlah total jasa Y harus sama dengan BOP netonya jasa Y-nya, begitu juga dasarnya harus sama. Lalu tarif BOP. Langsungnya proses 1-nya itu berarti 9 juta tambah 7 juta 5. Lalu ada tarif BOP. Untuk BOP langsung proses 1, 2, dan 3 itu totalnya itu didapat dari jumlah BOP. Lalu jasa X itu 9.900.000 itu didapat dari sini. Ini 6.600.000. Lalu proses 3 9.900.000. Untuk jasanya proses 1 itu 7.500.000. Untuk prosesnya itu 1 juta. Proses 3-nya 7.500.000. BOPTL-nya itu berarti yang proses 1 itu totalnya jadi 17.400.000. Untuk proses 2-nya itu 18.600.000, proses 3-nya 17.400.000. Itu didapatkan ditambah dari X ditambah jasa Y. Lalu total BOP langsung ditambah BOPTL 54 juta. Untuk proses 2 dan 3-nya 70 juta dan 53 juta. Untuk produksi itu didapat dari produksi totalnya, dari total produksinya. Ditambahkan dari anggaran produksi barcair itu 18.000. Untuk koktail high table-nya itu 85.925 rupiah. Itu dijumlahkan. Jadi 103.926 rupiah. Untuk tarif sendiri dihitung dari 54 juta ini total dibagi total produksi. Untuk tarif proses 1 itu 520 rupiah, proses 2-nya itu 674 rupiah, dan proses 3-nya 510 rupiah. Baik, di sini saya akan melanjutkan menghitung anggaran BOP per unit produk yang dihasilkan per triwulan tahun 2021. Nama saya Hendri Bayu Purnomo dari kelas AK 18A. Untuk menghitung anggaran BOP per unit produk yang dihasilkan per triwulan tahun 2021, di sini nama barcair untuk rencana produksinya ini diperoleh dari sheet 5 dan 6. Saya akan 5 dan 6. Di sini adalah totalnya 16.260.
16.260 didapat dari total produksi dari triwulan 1 sampai triwulan keempat. Selanjutnya adalah proses 1. Proses 1 berjumlah 9.055.279. Ini didapat dari rencana produksi kali tarif BOP. Rencana produksi 16.260 dikali dengan tarif BOP 557. Hasilnya adalah 9.055.279. Selanjutnya kita ke proses 2. Proses 2 berjumlah 10.951.874. Ini diperoleh dari tarif BOP dikali dengan rencana produksi. Proses 2 berjumlah 10.951.874. Ini didapat dari rencana produksi dari Barcer 16.260 dikali dengan tarif BOP proses kedua, yaitu 674. Hasilnya adalah 10.051.874.000. Kita ke proses 3. Proses 3 didapat dari rencana produksi 16.260 dikali dengan tarif BOP proses ketiga 410.000. Hasilnya adalah 8.292.133. Kemudian ke total BOP dari Barcer, yaitu jumlah dari total keseluruhan proses 1 sampai proses 3. Maka didapatkan 28.299.286. Kemudian BOP untuk per triwulan ini didapat dari total BOP dari Barcer 28.299.286 dibagi 4, yaitu total triwulannya. Maka BOP per triwulan adalah 7.074.822. Kemudian cocktail high table. Untuk high table ini didapat dari untuk rencana produksinya ini didapat dari kita ke sheet 5 dan 6. Untuk rencana produksi dari cocktail high table ini adalah 80.703. Ini didapat dari jumlah dari produksi triwulan 1 sampai triwulan 4. Selanjutnya ke proses 1. Untuk proses 1 ini didapat dari rencana produksi dikali dengan tarif BOP dari proses 1. Rencana produksi dari high table 80.703 dikali dengan tarif proses 1 yaitu 557, maka didapat 1.944.721. Kemudian untuk proses kedua ini dapat dari rencana produksi table dikali dengan tarif BOP proses kedua yaitu 80.703 dikali dengan 674, maka 54.358.230. Kita ke proses 3. Proses 3 dari rencana produksi dikali dengan tarif BOP proses 3 yaitu 80.703 dikali dengan 510, maka yang didapat adalah 41.156.946. Kemudian ke total BOP. Untuk total BOP adalah jumlah dari proses 1 sampai proses 3. Maka hasil yang didapat adalah 140.459.897. Kemudian untuk
Kemudian untuk BOP per triwulan ini adalah BOP dibagi 4, yaitu jumlah triwulannya, yaitu 140.459.897 dibagi 4, hasilnya 35.114.974. Kemudian kita ke nomor 22, yaitu menghitung harga pokok produksi untuk produk Barcer tahun 2021. Baik, di sini untuk Barcer rencana produksinya untuk triwulan 1 itu adalah dari 6. Untuk triwulan dari Barcer rencana produksinya adalah sama 4.065. Kemudian untuk biaya bahan baku di sini adalah 395.315.856. Ini didapat dari total biaya keseluruhan dari Barcer, yaitu dari biaya kayu jati, biaya plywood, biaya pelitur. Di sini total 395.315.856. Untuk biaya tenaga kerja langsung untuk triwulan 1 di sini kita ke 11. Di sini didapat dari total biaya dari bagian persiapan, kemudian bagian dekorasi, dan kemudian bagian finishing. Maka total biayanya diperoleh adalah 66.055.349. Kemudian untuk biaya BOP untuk triwulan 1 didapat dari untuk biaya BOP untuk triwulan 1 yaitu 7.074.822. Ini dari total biaya BOP per triwulan dari Barcer. Kemudian HPP itu adalah jumlah dari biaya-biaya dari biaya bahan baku, biaya TKL, dan biaya BOP. Maka jumlah yang didapat adalah 468.446.027. Untuk HPP per unit itu adalah 115.240. Ini didapat dari HPP dibagi rencana, maka diperoleh 115.240.000. Untuk triwulan kedua, 3 dan 4 caranya adalah sama. Kemudian lanjut ke nomor 23 untuk menghitung harga pokok produksi untuk produk Cocktail High Table tahun 2021. Untuk triwulan 1 di sini rencana produksinya adalah 20.176. Ini didapat dari Cocktail High Table. Nomor 23 menghitung harga pokok produksi untuk produk Cocktail High Table tahun 2021. Di sini untuk rencana produksi untuk triwulan pertama adalah 20.176. Ini dapat produksi triwulan pertama dari Cocktail High Table yaitu 20.176. Kemudian untuk biaya bahan, untuk menghitung biaya bahan baku adalah 1.200.000. Saya ulangi, 1.240.000. Saya ulangi, maaf, 1.240.813.767 rupiah. Ini didapat dari
biaya dari koktail hektable, mulai dari biaya kayu jati, kemudian biaya plywood, kemudian biaya pelitur. Maka total yang diperoleh adalah 1.240.813.767 rupiah. Kemudian untuk biaya TKL di sini diperoleh 216.890.211 rupiah. Ini didapat dari total biaya dari departemen, dari biaya bagian persiapan dan pembentukan, kemudian bagian dekorasi, kemudian biaya dari finishing kita jumlahkan, maka total adalah 216.890.211 rupiah. Kemudian untuk biaya BOP ini diperoleh dari BOP diperoleh dari BOP per triwulan dari koktail hektable sendiri yang tadi sudah dihitung, yaitu berjumlah 25.114.974. Selanjutnya kita total HPP. Untuk total HPP itu adalah jumlah dari biaya-biaya yang tersedia, yaitu biaya bahan baku, biaya TKL, kemudian BOP. Maka dihasilkan 1.492.818.953 rupiah. Ini adalah total HPP-nya untuk triwulan pertama. Kemudian per unit itu adalah 73.990 rupiah. Ini didapat dari total HPP dibagi dengan rencana produksi yaitu 1.492.818.953 rupiah dibagi dengan 20.176 rupiah. Maka diperoleh HPP per unitnya 73.990 rupiah. Untuk triwulan kedua, ketiga dan keempat caranya adalah sama seperti triwulan pertama. Baik, sekian penjelasan soal UTS dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.